身势不全，来将遭受六魂魄的啃食。香死我了！许久没吃，好东西啊！小的来啦！李国，嘿嘿，没了。还不够爷爷我塞牙缝的呢。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Renegade Immortal, di mana episode kali ini Wang Lin akhirnya sampai juga tuh di kampung halamannya dulu. Tentu saja Wang Lin mulai pemanasan bantai-bantai antek-anteknya keluarga Teng sebelum menghabisi Teng Huaiyuan. Sebagai pengingat aja kalau di episode minggu lalu Wang Lin yang lagi nyari peta formasi teleportasi di pasar gelap, saat itu si Wang Lin berusaha dijebak tuh sama kakek-kakek yang gak sadar diri kalau yang dia lawan adalah penerus dewa kuno. Dan ketika Wang Lin berhasil dapetin informasi teleportasi itu, dia pun OTW pulang kampung. Dan itulah akhir dari episode minggu lalu. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk kasih like-nya ya guys, kalau kalian suka sama konten ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita episode terbarunya. Cerita pun berlanjut di mana Wang Lin yang akhirnya sampai juga di negara Zhao, tempat dia dibesarkan selama ini. Saat itu si Wang Lin bersumpah tuh kalau mulai saat ini misi utamanya adalah membantai semua keluarga Teng. Di momen ini Wang Lin yang OTW ke rumah tempat tinggalnya dulu sebelum jadi kultivator, dia melihat kalau kondisi tanah di sekitar sana cukup gersang dari terakhir kali 400 tahun dia pergi dari sana. Bagi kultivator immortal sih 400 tahun gak begitu lama tuh, tapi bagi makhluk fana itu sendiri adalah waktu yang sangat lama. Di sini Wang Lin yang kembali pulang dengan penuh kenangan masa lalu, Wang Lin pun mendoakan arwah ayah dan ibunya yang udah lama tiada. 这批仙人木雕啊，不管你做过什么，形神兼备，仙人对咱们赵国的庇护。爹娘，不好自己。血债血偿，定要让唐家今日在此烈士，不孝子亡灵。 Beberapa saat kemudian seorang perempuan bernama Wang Lieyi yang datang untuk mendoakan arwah ayah dan ibunya Wang Lin sebagai leluhur keluarga Wang. Saat itu si Wang Lin sama Wang Lieyi sama-sama kaget tuh karena Wang Lin ada di tempat itu. Sedangkan Wang Lin dibuat kaget kalau Wang Lieyi ini adalah keturunan keluarga Wang yang masih hidup. Di momen ini Wang Lieyi yang menjelaskan kalau dia adalah cicit dari saudara ayah dan ibunya Wang Lin. Seketika Wang Lin pun benar-benar tak menyangka tuh kalau dia bertemu sama cicitnya paman keempat yang dulu sering membantu Wang Lin di masa-masa sulit. Wang Lin yang saat itu bertanya kenapa keluarga Wang masih ada yang hidup, padahal Wang Lin yakin tuh kalau Teng Huaiyuan dulu berniat menghabisi semua keluarga Wang. Di momen ini Wang Lieyi pun ngasih tahu Wang Lin tuh fakta yang cukup mencengangkan. Kalau 400 tahun dulu paman keempatnya Wang Lin ditahan oleh keluarga kerajaan tapi dijadikan pelayan. Dan mulai saat itulah keturunan keluarga Wang mulai banyak keturunan sampai saat ini. Mendengar hal itu Wang Lin pun merasa kalau semua itu adalah berkah dari sang langit tuh. Karena keturunan keluarga Wang masih ada penerus. Wang Lin yang saat itu melihat Wang Lieyi kondisinya sangatlah lemah seperti sakit-sakitan dalam waktu yang lama. Wang Lin pun mencoba untuk memeriksa kondisi tubuhnya Wang Lieyi itu. Dimana saat itu Wang Lin tak merasakan akar spiritual milik Wang Lieyi, yang artinya ada orang lain yang telah merenggut akar spiritualnya Wang Lieyi. Dari penjelasan Situnan dulu sih semua orang terlahir dengan akar spiritual, tapi ada yang kuat ada juga yang lemah. Tapi kalau akar spiritual mereka redup sepenuhnya, maka akan sakit-sakitan dan umurnya makin pendek.
Wang Lin yang mulai curiga sama hilangnya akar spiritual Wang Lieyi setelah dia cerita semuanya kalau seluruh keluarga Wang dan penduduk lainnya sakit-sakitan gini. Tentu saja Wang Lin akan menyelidiki kasus aneh itu tuh. Karena paman keempat dulu bersikap baik, maka Wang Lin harus membalas kebaikan paman keempat dulu dengan cara menolong dan melindungi semua keturunannya. Wang Lin yang saat itu berusaha menyembuhkan Wang Lieyi dengan formasi pengumpul kekuatan spiritual, tentu saja Wang Lieyi pun benar-benar kaget tuh kalau dia bisa sembuh dalam hitungan detik aja. Bahkan tubuhnya udah benar-benar begitu segar bugar. Di momen ini Wang Lin yang ngasih tahu kepada Wang Lieyi kalau dirinya adalah keponakan paman keempat. Seketika Wang Lieyi pun benar-benar kaget tuh kalau keluarga Wang ternyata ada seorang kultivator immortal seperti Wang Lin. Beberapa saat kemudian Wang Lin yang keluar rumah sebentar dan memanggil monster nyamuk untuk pergi menemui keluarga Wang lainnya. Saat itu si Wang Lieyi benar-benar kaget tuh kalau dia harus menaiki monster nyamuk yang barusan dipanggil oleh Wang Lin itu. Dan setelah memberanikan diri, Wang Lieyi pun akhirnya ikut Wang Lin ke ibu kota untuk menemui semua keluarga Wang lainnya. Dengan pemeriksaan yang gak begitu ketat, Wang Lin bisa masuk ke ibu kota dengan bantuan Wang Lieyi. Wang Lin yang cukup kaget kalau suasana di bagian dalam ibu kota sangatlah memprihatinkan karena penduduk kota itu semuanya sih pada sakit-sakitan seperti Wang Lieyi tadi. Awalnya sih Wang Lin mau menghajar para penjaga di sana tuh karena tak memperbolehkan para penduduk untuk keluar dari ibu kota. Namun setelah mendengar penjelasan dari Wang Lieyi, Wang Lin pun mengurungkan niatnya tersebut. Karena para penduduk di sana dilarang keluar dari ibu kota kalau hanya punya sedikit keluarga di tempat tersebut. Di momen ini Wang Lin yang mencoba untuk melihat akar spiritual para penduduk di sana. Betapa terkejutnya Wang Lin saat dia tahu tuh kalau semua orang sedang mengalami hal yang serupa seperti Wang Lieyi tadi. Wang Lieyi yang baru aja sampai di rumah udah disambut sama berita buruk kalau kondisi kakeknya makin memprihatinkan. Tentu saja Wang Lieyi pun langsung pergi melihat kondisi sang kakek tuh dengan rasa penuh kekhawatiran. Karena saat ditinggal kemarin sang kakek masih bisa merespon ucapannya Wang Lieyi. Di mana kakek Wang Lieyi ini bernama Wang Zhefu sekaligus kepala keluarga Wang untuk saat ini. Di momen ini Wang Lieyi yang memohon-mohon kepada Wang Lin supaya dia mau mengobati kakeknya itu. Dengan senang hati sih Wang Lin bakal membantu siapapun yang punya hubungan dengan paman keempatnya dulu. Sensu,老太爷有救了。老太爷醒了。 Setelah Wang Lin selesai mengobati kakek Wang Zhefu beserta semua keluarga Wang yang ada di ruangan itu, kakek Wang Zhefu pun berterima kasih banyak tuh kepada Wang Lin sambil berkata kalau dia tak pernah menyangka jika ada anggota keluarga Wang yang jadi kultivator immortal. Karena selama beberapa dekade terakhir ini sih nasib keluarga Wang dan para penduduk lainnya sangatlah memprihatinkan. Di momen ini Wang Lin yang tak tinggal diam keluarga Wang bernasib seperti itu. Wang Lin pun menyembuhkan semua keluarga Wang dalam radius 3 mil menggunakan formasi pengumpul kekuatan spiritual dalam area yang luas. Semua keluarga Wang di kota itu yang akhirnya kembali sehat, tentu saja mereka pun begitu senang tuh. Karena semasa hidup mereka, baru kali ini mereka merasakan kebugaran secara maksimal.
Di momen ini, Wang Lin yang merasakan hawa keberadaan mata-mata yang dari tadi ngikutin dirinya, Wang Lin pun berniat mau menghabisi mata-mata itu tuh. Tapi karena mata-mata tersebut adalah Jiang Kuang alias seniornya Wang Lin dulu saat di sekte Yue, Wang Lin pun begitu kaget kalau dia masih hidup setelah mereka pisah 400 tahun lamanya. Wang Lin yang bertanya apakah yang sebenarnya terjadi sampai-sampai Jiang Kuang mengalami penurunan seperti ini. Dari tadi sih Jiang Kuang hanya mau memastikan aja tuh, apakah yang dia lihat dari tadi adalah beneran Wang Lin teman lamanya. Setelah Wang Lin mendengar penjelasan dari Jiang Kuang, dia pun mulai mengerti duduk permasalahan yang terjadi di negara Zhao itu. Wang Lin yang bertanya kenapa senior Jiang Kuang mengalami penurunan seperti ini, padahal terakhir mereka pisah Jiang Kuang udah berada di ranah foundation establishment. Sekarang malah turun ke ranah kondensasi Qi. Saat itu si Jiang Kuang bercerita kalau dulu dia udah mencapai ranah formation setelah berpisah dengan Wang Lin dan mau menerobos ranah Nasenso jika beruntung. Tapi saat Jiang Kuang pergi menimba ilmu di sekte hukum surgawi dan berniat membangun kembali ulang sekte Yue tanpa sepengetahuan sekte hukum surgawi, naasnya si niat tersebut diketahui oleh tetua sekte hukum surgawi, di mana Jiang Kuang dihukum untuk jadi tungku hidup secara paksa dan bikin pil kekuatan spiritual. Dan setiap harinya basis kultivasinya Jiang Kuang diserap sama pil-pil itu. Wang Lin yang cukup sedih sama nasib malangnya Jiang Kuang, dia pun ngasih pil pemulih tingkat atas tuh, dimana selama 7 bulan ke depan setidaknya kekuatan Jiang Kuang bisa balik ke tingkat foundation establishment tahap 6. Dan ketika Wang Lin mau pergi mau nyari keluarga Teng, Jiang Kuang pun meminta Wang Lin untuk jangan menunggu keluarga Teng, karena sekte hukum surgawi ada sangkut pautnya sama keluarga Teng itu sendiri. Bahkan yang bikin akar spiritual keluarga Wang di kota itu hilang adalah ulah dua kubu tersebut. Mendengar hal itu, maka Wang Lin bakal menargetkan sekte hukum surgawi juga, karena udah berani-beraninya bikin keluarga Wang menderita seperti ini. Wang Lin yang saat itu dihampiri sama tetua sekte hukum surgawi yang bernama Lu Ximing, yang datang-datang sih langsung ngasih tekanan spiritual kepada seluruh keluarga Wang. Tentu saja Wang Lin tak tinggal diam tuh sama perbuatan semena-mena Lu Ximing itu, di mana Wang Lin meminta semua orang untuk pergi berlindung, sedangkan dirinya bakal mengurus tetua kerucu satu ini. Ternyata Lu Ximing gak sadar diri tuh kalau yang dia lawan adalah seorang Nasen Soul yang kekuatannya di luar nalar. Padahal dia berada di ranah core formation tahap akhir aja, tapi belagunya minta ampun. Jiang Kuang selaku murid sekte hukum surgawi yang memohon kepada tetua Lu Ximing untuk mengampuni nyawa Wang Lin karena dia hanya menyembuhkan keluarga Wang aja tuh. Seketika Jiang Kuang malah dihajar habis-habisan sama Lu Ximing karena murid rendahan aja mau sok-sokan ngatur dirinya. Di momen ini Wang Lin yang udah kesal pun langsung menebas lengan Lu Ximing tanpa effort sama sekali. Melihat hal itu, seketika Lu Ximing pun ketar-ketir dan langsung memerintahkan anak buahnya itu untuk nyerang Wang Lin rame-rame. Tapi ya, tetap aja sih mereka bukanlah tandingannya Wang Lin. 走了，16魂啃食阵。别无状。 生落的身势不全，再将遭受6魂魄的啃食。想死我了！许久没吃，哈哈，好东西呀，小的来啦！余力国，嘿嘿，没了。还不够也有塞牙缝的呢。 Wang Lin yang dengan begitu mudahnya mengalahkan para kerucu anak buah Lu Ximing, tentu aja hal itu pun membuat Lu Ximing ketar-ketir lagi. Di momen ini Lu Ximing berkata kalau dia bakal ngadu sama ketua sekte hukum surgawi. Bahkan kalau perlu sih keluarga Teng juga bakal menargetkan Wang Lin pula karena udah menyinggung sekte hukum surgawi. Mendengar sendiri kalau keluarga Teng ada sangkut pautnya sama sekte hukum surgawi, Wang Lin pun langsung menghancurkan kepala Lu Ximing dengan begitu brutalnya. Anjir, sadis banget coy. Wang Lin yang pergi dari sana dan berniat mau ke sekte hukum surgawi karena dia jadi antek-anteknya keluarga Teng.
Saat itu si Jang Kuang khawatir sama tujuannya Wang Lin tuh, karena di sekte hukum surgawi banyak kultivator kuat yang lagi berkumpul. Namun saat Wang Lin pergi sambil berkata kalau dendam darah ini harus dibalaskan, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, makin seru aja nih kalau udah momen balas dendam seperti ini. Kayaknya Wang Lin mau pemanasan lagi deh, bantai-bantai antek-anteknya keluarga Teng dulu. Ya, mari kita tunggu saja ya episode selanjutnya minggu depan. Dimana Donghua ini bakal admin upload setiap hari Selasa siang kalau tidak ada kendala. Karena satu minggu hanya rilis 1 episode saja. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.